Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 511. Anjing Naga Setan Prasejarah. Kotak batu besar itu retak. Debu meresap ke udara saat bayangan raksasa merangkak keluar dari bawah tanah. Itu membawa tekanan kekerasan dan mengancam yang berasal dari zaman kuno, karena perlahan-lahan muncul di alun-alun yang luas. Anjing naga iblis prasejarah? Ekspresi Lindong berkedut setelah mendengar kata-kata Little Marten. Dia secara alami telah mendengar tentang binatang iblis kuno ini. Itu adalah binatang iblis ganas dari zaman kuno. Meskipun memiliki garis keturunan naga yang lemah, keganasan dan kekuatannya jauh melebihi beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga yang lebih kuat. Tidak ada yang tahu seberapa kuat anjing naga iblis prasejarah ini, tetapi dari kehadirannya, itu benar-benar luar biasa. Di bawah banyak tatapan terkejut, debu di udara akhirnya mulai jatuh ke tanah saat Titanic itu dengan jelas tercetak di mata semua orang. Ukuran binatang Titanic berkisar beberapa ratus kaki. Binatang besar itu berwarna putih keabu-abuan dan memiliki beberapa garis samar dan tidak biasa di atasnya. Itu memiliki tubuh seperti anjing pemburu tetapi kepalanya seperti naga buas. Keempat kaki binatang itu berdiri di luar aula batu yang sangat besar. Itu tampak seperti binatang penjaga yang melindungi aula di belakang. Suasana ganas dan brutal seperti badai berulang kali menyebar sebelum menyerang semua orang. Mata Lindong menatap tajam pada anjing naga iblis prasejarah ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua matanya tampak kosong dari kehidupan apapun. Sebaliknya, mereka kaku dan muncul seperti lubang kosong yang dalam. Bahkan ada gelombang demi gelombang aura mematikan yang samar-samar menyebar dari sana. Anjing naga iblis prasejarah ini sudah lama mati. Tidak heran saya merasa fluktuasinya sedikit aneh. Suara Little Marten juga mengandung sedikit kejutan. Mati? Lindong terkejut sesaat. Meskipun bagian dalam tubuhnya tidak lagi mengandung kekuatan hidup apapun, ia masih memiliki keinginan yang tetap. Sepertinya anjing naga iblis prasejarah ini adalah binatang iblis penjaga dari sekte tingkat 8 ini dan tugasnya adalah melindungi sekte tersebut. Bahkan dalam kematian, keinginannya untuk melindungi jenazah di sini. Anjing naga iblis jenis ini mungkin sangat ganas dan brutal, tetapi setelah dijinakkan, ia akan sangat setia. Cukup banyak sekte di zaman kuno yang menggunakan anjing naga iblis prasejarah untuk menjaga sekte mereka. Marten kecil menjelaskan. Namun, untungnya sudah mati. Saat ini, kekuatan anjing naga iblis ini bahkan tidak setengah dari kekuatan puncaknya. Dengan lineup kami saat ini, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Jika benda ini benar-benar masih hidup, akan lebih baik bagimu untuk pergi sesegera mungkin. Lindong mengangguk sedikit. Anjing naga iblis ini mungkin telah mengeluarkan fluktuasi yang mengejutkan tetapi belum mencapai titik di mana itu cukup untuk menakuti mereka. Sepertinya seiring berjalannya waktu, kekuatan di dalam tubuh anjing naga iblis telah sangat habis. Meskipun masih memiliki kemauan yang tersisa, itu tidak lagi pada kondisi puncaknya. Ini sebenarnya adalah anjing naga iblis prasejarah? Beberapa seruan juga dilontarkan di alun-alun ini sementara pikiran ini melintas di dalam hati mereka. Jelas, Little Marten dan Lindong bukan satu-satunya yang mengenali asal-usul benda ini. Anjing naga iblis ini tidak lagi memiliki kehidupan dan jelas sudah mati. Bahkan jika itu masih bisa melawan, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Seorang ahli 2 Yuan Nirvana Stage, yang merupakan pemimpin sebuah kelompok, menyapukan pandangannya ke arah Demon Dragon Dog dan tertawa dingin. Jelas, dia juga telah menemukan beberapa petunjuk. Semuanya, mari kita serang bersama, habisi anjing naga iblis ini dan buka sisa-sisa sekte tingkat 8. Dua ahli panggung Yuan Nirvana lainnya dengan lembut berteriak. Meskipun anjing naga iblis ini sudah mati, unta yang kurus dan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Yang terbaik adalah sedikit berhati-hati. Para ahli di sekitarnya jelas menjadi agak bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata kedua orang ini.
Sisa-sisa sekte tingkat 8 jelas memiliki daya pikat yang cukup besar. Lindong, anjing naga iblis ini sangat berguna bagimu. Tombak tulang buaya surgawi Anda memiliki sisa jiwa buaya surgawi kuno. Namun, dibutuhkan garis keturunan kuno untuk membangunkannya. Meskipun tombak sisik surgawi kuno milikmu itu memiliki darah naga yang samar, itu masih terlalu lemah. Bahkan jika Anda menggunakannya, buaya surgawi kuno yang akhirnya Anda panggil kemungkinan hanya akan mampu bertarung dengan satu ahli tahap Yuan Nirvana. Itu tidak cukup untuk situasi saat ini yang Anda hadapi. Namun, jika kamu bisa mendapatkan darah dari anjing naga iblis ini dan menggunakannya dengan darah naga di tombak sisik surgawi kuno, fragmen jiwa buaya surgawi yang kamu panggil akan menjadi lebih kuat. Lindong mengangguk sedikit ragu saat mendengar kata-kata Little Marten. Setelah masuk ke dalam Treasure Trove kuno ini, dia juga merasakan beberapa tekanan. Lagi pula, dia sudah bertemu 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sisa-sisa sekte tingkat 8 ini saja. Berapa banyak ahli tersembunyi yang akan muncul ketika dia mencapai 4 aula misterius? Jika seseorang ingin memperebutkan harta apapun dengan orang-orang ini, tentu saja yang terbaik adalah memiliki kartu truf sebanyak mungkin. Kamu harus mencari kesempatan yang cocok untuk menyerang. Anjing naga iblis ini mungkin sudah mati tetapi kemungkinan orang lain juga akan menyadari betapa berharganya darahnya. Perkelahian mungkin tidak dapat dihindari pada saat itu. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Meskipun ada 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sekitar, orang-orang ini tidak berada dalam kelompok yang sama. Selanjutnya, dengan kemampuan Lindong, kemungkinan mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Menyerang. Sementara Lindong menaruh pikirannya pada darah anjing naga iblis, tangisan tiba-tiba terdengar dari sekitar aula. Setelah itu, 32 ahli tahap Yuan Nirvana bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Pilar Yuan Power yang ganas dan kuat ditembakkan. Mereka memiliki beban seperti gunung saat dengan kejam menyerang anjing naga iblis. Setelah ketiga orang ini memimpin serangan, para ahli lingkungan juga mulai dengan cepat melakukannya. Segera, banyak riak kuat meletus. Yang terlemah di antara mereka yang telah tiba di tempat ini juga seorang ahli tahap Nirvana. Kekuatan dari serangan gabungan mereka pada saat ini juga menyebabkan alis Lindong berkedut tanpa sadar. Mengaum. Anjing naga iblis tiba-tiba meraung ke arah langit saat menatap serangan yang mengerumuninya dari segala arah. Energi kuat berwarna putih keabu-abuan tersapu dari tubuhnya. Setelah itu, energi ini langsung bertabrakan dengan banyak serangan. Bum bum bum. Suara ledakan rendah dan dalam terdengar berulang kali di atas alun-alun yang luas ini. Banyak riak juga tersapu. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Dia tahu bahwa anjing naga iblis mungkin ganas dan brutal, tetapi karena dia telah kehilangan kekuatan hidupnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Pertarungan yang tampaknya intens ini sepertinya hanya sementara. Selanjutnya, 32 ahli tahap Yuan Nirvana cukup licik. Mereka hanya menyerang bagian terlemah dari anjing naga iblis ketika mereka menyerang. Namun, mereka bertiga jelas bukan orang dari kelompok yang sama. Mereka semua merasa waspada ketika mereka menyerang. Mereka takut membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi menyebabkan durasi pertempuran menjadi lebih lama secara signifikan. Meskipun situasi ini memungkinkan anjing naga iblis untuk bertahan lebih lama, tubuhnya, yang sudah mendekati batasnya, akhirnya mencapainya dalam menghadapi ledakan kekuatan Yuan yang tak berkesudahan. Tubuhnya yang keriput meledak, memperlihatkan tubuh segar putih keabu-abuan itu. Bahkan ada darah segar yang masih ada di dalamnya. Astaga! Begitu Demon Dragon Dog telah jatuh ke tanah, mata ketiga dua ahli Yuan Nirvana stage itu menjadi cerah. Mereka bergegas keluar pada saat yang hampir bersamaan dan meraih tulang berwarna putih pekat dari anjing naga iblis. Mereka semua tahu bahwa darah esensi dari binatang iblis semacam itu tersembunyi di dalam sumsum tulang. 11. Mereka bertiga bergegas keluar dan mereka benar-benar tiba-tiba menyerang satu sama lain saat mereka masih di udara. Jelas, mereka bermaksud menghalangi pihak lain. Lindong, lakukan.
Suara Little Marten juga tiba-tiba terdengar di hati Lindong saat ini. Saat kata-kata Little Marten terdengar, tubuh Lindong tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah melampaui 32 ahli tahap Yuan Nirvana yang saling bertarung. Orang yang tiba-tiba muncul jelas mengejutkan ketiga orang itu. Segera, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa darah kuno anjing naga iblis sangat langka dan itu adalah barang yang bagus untuk meredam tubuh seseorang. Namun, tidak ada dari mereka yang melakukan apapun. Ini karena mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk merebut apapun di depan dua ahli tahap Yuan Nirvana itu. Namun, orang yang tiba-tiba muncul ini akhirnya membuat mereka tiba-tiba mengerti. Sebenarnya masih ada satu orang yang hadir yang tidak takut pada mereka. Orang itu adalah Lindong. Ekspresi mereka bertiga sedikit jelek. Mereka mendengus dingin tetapi tidak melontarkan kata-kata jahat. Setelah mendengar cukup banyak rumor tentang Lindong, mereka dengan jelas memperlakukan Lindong sebagai orang yang setingkat dengan mereka. Oleh karena itu, jalan yang benar sekarang adalah mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka bertiga meninggalkan pertarungan mereka satu sama lain pada saat ini. Satu demi satu, mereka juga mengikuti Lindong ketika dia mendarat di mayat anjing naga iblis. Setelah itu, mereka tidak membuang napas dan tangan mereka mematahkan tulang putih keabu-abuan. Kekuatan isap melonjak keluar dari telapak tangan mereka dalam upaya untuk menyedot darah kuno. Dari cara mereka melihatnya, meskipun Lindong memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang ahli tahap Yuan Nirvana. Lindong seharusnya lebih lemah dari mereka dalam hal keterampilan seperti itu. Bocah, kamu masih agak terlalu lembut untuk merebut makanan dari depan kami. Meskipun ketiga orang ini tidak mengatakan kata-kata seperti itu, ekspresi sombong di mata mereka masih mengungkapkan informasi ini. Lindong hanya tersenyum saat melihat ini. Setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke depan di depan mata ketiganya. Tangannya perlahan menekan ke tulang putih padat. Segera, telapak tangannya berputar dan kekuatan isap tiba-tiba tersapu. Bang! Seluruh mayat Demon Dragon Dog bergetar saat ini. Setelah itu, 32 ahli Yuan Nirvana Stage tercengang melihat garis-garis hitam melintas melewati tulang putih padat. Akhirnya, mereka dengan liar berkumpul ke arah tangan Lindong. Dalam waktu kurang dari 10 detik, benang-benang garis hitam itu diaglomerasi menjadi sekelompok darah berwarna hitam. Riak energi yang kuat menyebar dari dalam kelompok darah. Mereka bertiga melihat setengah kepala darah kuno besar di tangan Lindong. Setelah itu, mereka melihat darah berwarna hitam seukuran ibu jari pada darah mereka. Segera, ekspresi mereka berubah menjadi ekspresi yang mirip dengan hati babi. Chapter 512. Jejak telapak tangan, jejak tinju, lubang jari. Sebuah klaster darah berwarna hitam ditangguhkan di atas telapak Lindong. Raungan naga dan gonggongan anjing yang sepertinya dipenuhi dengan kekerasan, terpancar dari dalamnya. Selanjutnya, itu juga membawa sensasi kuno di dalamnya. Ini adalah darah esensi kuno dari anjing naga iblis prasejarah. Jelas, Lindong pada dasarnya menyedot semua darah esensi yang tertanam di dalam anjing naga iblis ini. Sebuah kegembiraan melintas di mata Lindong ketika dia merasakan kekuatan besar dari darah esensi anjing naga iblis prasejarah. Bersama dengan darah esensi anjing naga iblis ini, buaya surgawi kuno yang dia panggil kemungkinan akan sangat kuat. Lindong, bukankah kamu terlalu sombong? Pada saat ini, 32 ahli tahap Yuan Nirvana, dengan ekspresi jelek di wajah mereka, akhirnya tidak tahan lagi dan menjerit dingin. Mereka bertiga melihat kumpulan besar esensi belat kuno di tangan Lindong sebelum melirik sedikit di tangan mereka. Kemungkinan hati mereka merasa sangat tidak adil pada saat ini. Pada saat ini, orang-orang dari sekitar juga mengalihkan pandangan mereka karena perubahan tak terduga yang terjadi. Para ahli milik 3 kerajaan besar, mengunci mata mereka ke Lindong, sementara Yuan Power melonjak melalui tubuh mereka. Little Flame, yang juga merasakan tindakan orang-orang ini, tergerak. Dia muncul di depan mayat anjing naga iblis prasejarah, sebelum dia membanting tongkat berat di tangannya ke tanah.
Aura ganas tersapu dan menyebabkan ekspresi para ahli dari 3 kerajaan besar berperingkat tinggi berubah. Kalian bertiga, anjing naga iblis ini bukan milik siapa-siapa. Sesuatu seperti ini bergantung pada kemampuan seseorang. Mengapa? Apakah kalian bertiga berniat untuk merebutnya dengan paksa? Lindong membalik tangannya dan menyimpan darah esensi anjing naga iblis ke dalam tas Qian Kunnya. Tatapannya melihat ke arah 3 ahli Yuan Nirvana Stage saat dia berbicara dengan senyum tipis. Lindong, aku tahu kamu cukup kuat. Namun, anjing naga iblis ini dibunuh oleh kita semua bersama-sama. Namun, Anda telah mengambil lebih dari setengah hadiah sekarang. Bukankah tindakanmu terlalu berlebihan? Seorang ahli panggung Yuan Nirvana yang kurus dan tinggi berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Itu benar, ambil darah esensi anjing naga iblis itu dan bagi menjadi 4 bagian. Kami berempat akan mengambil porsi. Apa yang kamu katakan? Kali ini, orang yang berbicara adalah pria berpakaian kuning. Dia melirik Lindong acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang berdiskusi, nadanya tampak seperti perintah. Meskipun fakta bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun sudah cukup untuk membuat para ahli ini memperlakukannya dengan serius, itu tidak berarti bahwa mereka takut pada Lindong. Mereka akan menarik sedikit keangkuhan mereka ketika berhadapan dengan Lindong, tetapi mereka tidak bisa menahan Lindong membalikkan keadaan pada mereka dan bertindak seolah-olah mereka bukan apa-apa. Lindong melirik kedua orang ini. Berdasarkan percakapan yang dia peroleh dari kerumunan, Lindong sudah mengetahui asal-usul ketiga kelompok orang ini. Orang pertama bernama Song Duan dan Great Song Empire dari mana dia berasal, juga merupakan kekaisaran berperingkat tinggi. Selanjutnya, itu pasti lebih kuat dibandingkan dengan Devil Cliff Empire. Pria berpakaian kuning di belakangnya bernama Mosha, dari Kerajaan Pasir. Baik kekuatan mereka sendiri dan Kekaisaran Pasir berada pada level yang sama dengan Kekaisaran Lagu Besar. Pria berpakaian hitam, yang merupakan satu-satunya yang tidak berbicara menentang Lindong disebut Peng Fei. Dia juga bukan individu biasa. Lindong dengan tenang menatap ketiga orang ini. Setelah itu, dia tertawa pelan, darah esensi anjing naga iblis ini sangat berguna bagiku. Karena itu, saya khawatir saya tidak dapat melakukan apa yang disarankan saudara Mosha. Lupakan fakta bahwa nada suara mereka menyebabkan dia merasa jijik. Sama sekali tidak ada alasan mengapa Lindong harus menyerahkan barang-barang yang mendarat di pangkuannya. Bahkan jika pihak lain memiliki 3 ahli tahap Yuan Nirvana, Lindong masih tidak takut. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa 3 orang di depan akan benar-benar bertarung dengannya karena darah esensi anjing naga iblis ini. Bagaimanapun, Lindong saat ini tidak lagi sama dengan orang yang baru saja memasuki harta karun kuno. Mata Mosha tiba-tiba menjadi jauh lebih suram ketika dia mendengar Lindong berbicara dengan cara yang tidak sopan. Sepertinya dia tidak lagi bisa bertahan lebih lama dan akan menyerang. Namun, hatinya tanpa sadar menghentikannya setelah dia melihat cara Lindong yang benar-benar tak kenal takut. Matanya berkedip tetapi dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Bibir Song Duan dan Peng Fei di samping melengkung ketika mereka melihat situasi ini. Namun, mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Lagi pula, mereka bertiga tidak dianggap sekutu dan hubungan mereka tidak dianggap periang. Tentu, itu omong kosong untuk berbicara tentang bergabung untuk berurusan dengan Lindong. Darah esensi naga iblis mungkin langka tetapi tidak banyak gunanya selain melunakkan tubuh mereka sendiri. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada gunanya menyinggung Lindong karenanya. Meskipun mereka merasakan beberapa ketidaksenangan di hati mereka pada tindakan Lindong, ketidaksenangan itu hanya bisa ditekan oleh mereka dalam menghadapi kekuatan kuat Lindong. Yang paling penting adalah mendapatkan warisan dari sekte tingkat 8 ini. Banyak ahli di sekitar aula tanpa sadar saling melirik saat mereka melihat suasana di sekitar mayat anjing naga iblis yang tiba-tiba santai. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa ketiga orang ini, yang memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah barat laut ini, akan benar-benar memilih untuk bertahan dalam menghadapi tindakan sombong Lindong. Sepertinya rumor tentang Lindong selama periode waktu ini memang benar. Ayo pergi.
Song Duan dan dua lainnya tetap di tempat ini sejenak sebelum mereka akhirnya mengatupkan gigi bersama. Mata mereka menatap kejam pada Lindong sejenak sebelum tubuh mereka melintas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju aula batu besar itu. Semua orang akhirnya pulih setelah mereka melihat tindakan mereka. Beberapa panas yang berapi-api muncul di mata mereka saat mereka melihat aula batu ini. Setelah itu, mereka juga buru-buru menyerbu. Lindong berdiri di atas mayat anjing naga iblis. Dia melihat adegan ini dan tersenyum tipis. Ini adalah manfaat yang dibeli oleh kekuatan. Jika kekuatannya saat ini masih pada tingkat yang sama ketika dia memasuki harta karun kuno, kemungkinan Song Duan dan dua orang lainnya bahkan tidak akan memberinya hak untuk berbicara, apalagi dipaksa untuk mundur selangkah. Menghadapi kompetisi ini untuk darah esensi anjing naga iblis ini. Meskipun sebagian alasannya adalah karena mereka tidak berpikir bahwa darah esensi anjing naga iblis bermanfaat bagi mereka untuk mengeluarkan upaya yang begitu besar, orang juga dapat menafsirkannya karena mereka takut pada Lindong. Ayo pergi. Kita akan masuk dan melihat warisan mengesankan seperti apa yang dimiliki sekte tingkat 8 ini. Lindong cukup puas setelah mendapatkan darah esensi dari anjing naga iblis ini. Dia segera memberi isyarat tangannya ke arah Little Marten. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke bagian dalam aula besar yang telah dibobol oleh semua orang. Bagian dalam aula sangat luas. Semua koridor saling bersilangan, menyebabkannya tampak seperti labirin. Perasaan kuno yang terakumulasi selama bertahun-tahun melonjak dari segala arah. Pada saat ini, aula batu yang awalnya tenang dipenuhi dengan keaktifan karena cukup banyak orang yang menerobos masuk. Lindong dan Little Flame juga mengikuti koridor ke dalamnya. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun pil nirvana di sepanjang jalan, apalagi harta lainnya. Seluruh aula besar itu kosong. Seolah-olah semuanya telah dirampok sepenuhnya. Mungkinkah tempat ini sudah diserbu sebelum kita datang? Lindong sekali lagi melewati ruang batu. Ketika dia melihat pemandangan kosong itu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Itu tidak akan begitu bersih bahkan jika telah digerebek, Little Marten melintas dan muncul. Itu juga terkejut dengan kekosongan sisa-sisa kuno ini. Setelah itu, ia menyuarakan pikirannya, mungkinkah sekte tingkat 8 tidak meninggalkan apapun? Ayo pergi ke aula utama dan lihat. Lindong juga tidak dapat memberikan jawaban apapun. Situasi ini jelas sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, mengikuti koridor dan menuju ke aula utama. Karena kenyataan bahwa tidak ada yang diinginkan di sepanjang jalan, Lindong hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit sebelum dia tiba di aula utama sekte tingkat 8 ini bersama dengan api kecil. Setelah itu, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa orang di tempat ini pada saat dia tiba. Song Duan dan yang lainnya juga ada di sini. Namun, ekspresi mereka saat ini cukup jelek dan ada sedikit kemarahan di wajah mereka. Mata Lindong menyapu sekitar. Dia melihat ekspresi tidak pasti dan kurangnya pemahaman di wajah semua orang dan segera memahami situasinya. Sepertinya mereka tidak mendapatkan imbalan apapun setelah memasuki sisa-sisa sekte tingkat 8. Sial, kenapa tempat ini begitu kosong? Lupakan tentang harta karun, bahkan tidak ada sehelai rambut pun. Mungkinkah seseorang telah tiba sebelum kita? Apakah itu sebabnya tidak ada penghalang energi yang menjaga di sekitar sisa-sisa ini? Bahkan jika seseorang telah tiba sebelum kita, tempat ini tidak akan begitu bersih. Terlebih lagi, tempat ini sepertinya tidak pernah dibobol oleh seseorang di masa lalu. Percakapan pribadi terdengar di dalam aula utama. Keraguan dan kehilangan memenuhi mata orang-orang ini. Lindong sedikit mengernyit. Dari aroma kuno yang disebabkan oleh periode penyegelan yang lama, sepertinya sudah cukup lama sejak tempat ini dibuka. Namun, mengapa semua harta itu menghilang? Setelah berpikir sejenak, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke aula utama ini. Aula utama juga kosong dan sepertinya bukan tempat yang unik.
Satu-satunya hal yang istimewa tentang itu tampaknya adalah balok batu yang berdiri di dalam aula besar. Sebuah balok batu? Lindong tertegun sejenak. Dia segera meningkatkan kecepatan langkahnya dan tiba di depan balok batu. Blok batu ini tidak tinggi atau besar. Itu diam-diam berdiri di tempat tetapi memiliki perasaan yang tampak tak tergoyahkan. Ada banyak jejak di balok batu. Mata Lindong melihat ke atas dan melihat 3 hal unik. Itu adalah jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan lubang jari hitam gelap. Mata Lindong menatap tajam pada jejak di blok batu ini. Samar-samar dia bisa merasakan fluktuasi aneh yang dipancarkan darinya. Hah! Ada cukup banyak orang di dalam aula utama. Oleh karena itu, tindakan Lindong segera menarik perhatian. Song Duan dan 2 lainnya adalah yang pertama bergegas. Mata mereka sama-sama terfokus pada 3 jejak di blok batu segera. Kilatan melintas di mata mereka. Apa ini? Mosa adalah orang pertama yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Matanya berkedip dan dia adalah orang pertama yang mengulurkan tangannya dan menyentuh jejak telapak tangan di balok batu. Mata Lindong menyipit saat melihat ini. Namun, dia secara mengejutkan tidak mengatakan apa-apa. Tangan Mosa akhirnya melakukan kontak dengan jejak telapak tangan di balok batu di depan banyak tatapan. Detik berikutnya, semua orang melihat wajah Mosa langsung berubah merah darah. Sebuah ledakan keras dipancarkan dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, itu menabrak dinding aula. Seteguk darah segar dimuntahkan. Ada ekspresi terkejut yang memenuhi matanya ketika dia mengangkat kepalanya. Mendesis. Cukup banyak orang di aula utama menghirup udara. Orang-orang yang awalnya mendekati balok batu mengeluarkan suara hening saat mereka mundur agak jauh. Aura tinju yang kuat dan ganas. Mata Lindong juga berangsur-angsur menjadi serius. Mereka menatap tajam pada jejak kuno di balok batu. Ketika Mosa telah melakukan kontak dengannya sebelumnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan aura tinju liar dan kekerasan yang menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa yang dipancarkan dari dalam jejak telapak tangan itu. Hanya pada saat inilah Lindong akhirnya mengerti mengapa sisa-sisa ini begitu kosong. Warisan yang sebenarnya ada di tempat ini. Chapter 513. Aura tinju yang luar biasa. Di dalam aula, banyak tatapan kagum saat ini terpaku pada balok batu kuno. Lebih tepatnya, tatapan itu mengunci 3 jejak di blok batu. Aura tinju yang sangat kuat. Kejutan intens muncul di wajah Song Duan dan Peng Fei. Mereka juga merasakan aura tinju menakutkan yang muncul dari balok batu ketika Emyusha dikirim terbang. Tatapan Lindong berkedip. Dia sudah mengerti bahwa warisan sekte tingkat 8 harus ditempatkan di blok batu ini. Namun, aura tinju yang ganas dan kuat itu cukup menakutkan. Pada saat ini, Emyusha yang telah dikirim terbang sekali lagi berlari mendekat. Wajahnya sedikit pucat saat dia menatap balok batu dengan saksama, tampak seolah-olah dia berada di ambang pukulan untuk meledakkannya berkeping-keping. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya sendiri. Balok batu ini bukan benda biasa, jika dia terus bertindak tanpa berpikir, dia kemungkinan akan mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Selain itu, dia sekarang dengan jelas memahami situasinya. Blok batu ini kemungkinan adalah benda paling berharga di dalam reruntuhan sekte tingkat 8. Kesadaran ini membuatnya merasakan gelombang kegembiraan, tidak peduli apa yang terjadi, sepertinya dia tidak lagi harus kembali dengan tangan kosong. Banyak tatapan di dalam aula besar dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan saat mereka melihat balok batu. Namun, tidak ada lagi orang yang akan bertindak sembarangan. Pertama, mereka telah belajar dari kesalahan Emyusha. Kedua, dengan begitu banyak orang yang menonton, mendapatkan warisan tempat ini mungkin bukan hal yang baik. Di bawah daya pikat warisan sekte sejati, keberanian di hati orang-orang di sini kemungkinan akan diperbesar berkali-kali. Bahkan seseorang seperti Song Duan dan yang lainnya tidak akan bisa menghalangi yang lain dengan paksa. Setiap orang. Keheningan di aula bertahan untuk waktu yang singkat sebelum Song Duan akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Tatapannya menyapu seluruh area, berhenti sejenak pada Lindong saat dia berkata, "Kami datang ke sini untuk warisan sekte tingkat 8.
Dari apa yang saya lihat, warisan itu seharusnya ada di dalam balok batu kuno ini. Kami bukan orang yang tidak masuk akal. Karena kita semua telah datang ke sini, kita masing-masing secara alami akan memiliki kesempatan pada warisan ini. Jadi, marilah kita masing-masing mengandalkan kemampuan kita sendiri. Adapun siapa yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan, akankah kita membiarkannya bergantung pada keberuntungan dan kemampuan seseorang? Kata-kata Song Duan memang enak didengar. Namun, beberapa individu yang lebih tajam berhasil menyimpulkan beberapa petunjuk dari kata-katanya. Mengingat bagaimana Emyusa dikirim terbang sebelumnya, balok batu ini jelas memiliki aura tinju yang sangat ganas. Aura tinju itu adalah sesuatu yang bahkan seseorang yang telah melangkah ke dalam 2 tahap Yuan Nirvana akan kesulitan menghadapinya, apalagi yang lainnya. Kata-kata Song Duan mungkin tampak adil di permukaan, tetapi jelas bahwa dia dan individu kuat lainnya akan memiliki keuntungan. Meskipun ini masalahnya, sisanya tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah dunia di mana kekuatan adalah raja. Mereka tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Song Duan akan memberi mereka keadilan mutlak. Sudah lebih dari beruntung bahwa mereka diberi kesempatan untuk mencoba peruntungan di warisan. Emyusa dan Peng Fei jelas sangat setuju dengan saran ini dan segera mengangguk setuju. Lindong hanya melirik mereka, wajahnya seperti permukaan sumur yang masih tua. Namun, dia tidak mengajukan keberatan. Song Duan tersenyum sedikit ketika dia mengamati bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan. Tanpa diduga, dia mundur selangkah dan berkata, siapapun yang tertarik, silakan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia tidak berniat menjadi yang pertama mencoba. Sepertinya dia khawatir dia akan memerankan kembali adegan menyedihkan Emyusa. Namun, jika Song Duan khawatir, yang lain tentu akan lebih khawatir. Oleh karena itu, aula utama berubah menjadi keheningan yang aneh untuk sementara waktu. Semua orang saling memandang tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Namun, jelas bahwa situasi ini tidak akan berlanjut selamanya. Ekspresi serakah tanpa sadar berkedip di mata beberapa orang saat mereka melihat balok batu yang tampak kuno. Setelah beberapa waktu, seorang ahli tahap Yuan Nirvana tidak bisa lagi bertahan dan akhirnya melangkah maju. Di bawah pengawasan orang banyak, dia tiba di depan balok batu. Setelah melihat upaya Emyusa sebelumnya, ahli tahap Yuan Nirvana yang satu ini jelas sangat berhati-hati. Semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Setelah itu, dia dengan sangat hati-hati mengulurkan tangannya ke arah balok batu. Aula utama benar-benar sunyi. Tatapan semua orang terpaku pada satu tangan ahli panggung Yuan Nirvana yang terulur. Di bawah perhatian mereka, dia menjadi agak gugup, keringat muncul di dahinya. Di bawah tatapan orang banyak, tangannya akhirnya melakukan kontak dengan balok batu. Namun, dia tidak menyentuh jejak tinju kali ini. Sebagai gantinya, dia meraih ke arah lubang jari hitam pekat. Tidak ada perubahan mengejutkan yang terjadi saat dia melakukan kontak, tapi segera setelah itu, pupil Lindong tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menendang ahli panggung Yuan Nirvana dan mengirimnya terbang. Kamu! Orang yang telah ditendang ke samping oleh Lindong terkejut, tepat ketika yang pertama hendak mengeluarkan teriakan marah. Dia melihat kilatan keluar dari lubang. Dengan suara swoosh, itu meninggalkan lubang hitam seukuran ibu jari tanpa dasar di tempat dia berdiri sebelumnya. Sisa-sisa arwah tajam yang menakutkan berlama-lama di sekitar lubang hitam kecil itu. Jelas, jika orang itu dipukul, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Meneguk. Pakar panggung Yuan Nirvana yang satu itu langsung menelan ludah. Matanya menoleh ke arah Lindong sebagai ucapan terima kasih tetapi yang terakhir mengabaikannya. Mata Lindong itu dengan sungguh-sungguh menatap balok batu. Objek ini memang tidak sederhana sama sekali. Di samping, trio Song Duan juga melihat lubang gelap kecil di tanah dengan ekspresi muram. Jelas bahwa mereka juga merasa ini akan sangat merepotkan. Dengan adegan orang yang nyaris lolos dari kematian, semua orang yang ingin mencobanya sebelumnya akhirnya meremas keinginan mereka. Jika bukan karena Lindong bereaksi cukup cepat dan mengulurkan tangan karena niat baik, orang itu akan mati di tempat. Mereka tidak bisa memastikan apakah Lindong akan menunjukkan kebaikan dan membantu lain kali.
Oleh karena itu, aula utama sekali lagi menjadi sunyi. Bahkan trio Songduan tidak berani bertindak sembarangan. Lindong sedikit mengernyit sambil menatap balok batu. Sesaat kemudian, dia perlahan maju selangkah. Sebagai eksistensi yang menjadi fokus perhatian semua orang, tindakan Lindong ini segera membuat mata semua orang tertuju padanya. Bahkan trio Songduan menjadi terkonsentrasi penuh. Langkah kaki Lindong terhenti di depan balok batu. Dengan pikiran, gelombang Yuan Power dengan cepat mulai mengalir di salurannya. Aku ingin melihat seberapa menakutkan aura tinju di dalam balok batu ini. Mata Lindong berkedip saat ia lembut bergumam. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh jejak tinju. Tamparan. Di bawah tatapan tak berkedip banyak, tangan Lindong membuat kontak dengan jejak tinju. Dalam sekejap, ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Dia bisa merasakan aura tinju yang kuat dan ganas tiba-tiba menyapu keluar dari dalam balok batu seperti naga yang berjongkok. Aura tinju sama megahnya dengan kilat, mengandung perasaan kuno dan kuat. Seolah-olah itu adalah pukulan paling kuat yang dilepaskan oleh alam dan sangat liar. Ledakan. Aura tinju liar melonjak ke lengan Lindong, menyebabkan lengan bajunya meledak. Mata Lindong yang serius. Yuan Power bersiul dari dalam tubuhnya dan menabrak gelombang aura tinju, mencoba memaksanya keluar dari tubuhnya. Namun, begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong langsung hancur. Seolah-olah aura tinju adalah keberadaan di atas kekuatan Yuannya, menyebabkan dia tidak memiliki sarana untuk memblokirnya. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat tanda-tanda Yuan Power-nya runtuh. Dia buru-buru menggerakkan energi mentalnya, namun, bahkan dengan bantuan energi mentalnya, dia masih tidak mampu menahan serangan pukulan aura tinju yang agung. Lindong, gunakan kekuatan fusi dari formasi alam semesta kuno. Aura tinju ini terlalu tangguh dan mengamuk. Kekuatan biasa tidak akan mampu menahannya. Teriakan Little Marten tiba-tiba terdengar sementara aura tinju dengan mudah menembus banyak lapisan pertahanan Lindong. Lindong berkonsentrasi, tanpa membuang waktu, Yuan Power, Mental Energy, dan Devouring Power dengan cepat memasuki formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Kekuatan fusi hitam keabu-abuan meledak dan bertabrakan dengan aura tinju. Ledakan. Kedua kekuatan kejam menabrak satu sama lain sebagai tubuh Lindong gemetar hebat. Namun, kekuatan fusi tidak hancur seperti yang diharapkan. Kekuatan fusi hitam keabu-abuan menempel pada aura tinju seperti belatung di tulang seseorang, memotong momentumnya dalam prosesnya. Selain itu, kekuatan devouring di dalam juga meletus, menelan aura tinju yang tak tertandingi sedikit demi sedikit. Semua orang di aula utama menatap Lindong yang sekarang pucat pasi dengan waspada sementara ekspresi sombong melonjak di mata trio Songduan. Namun, sebelum senyum di wajah mereka bisa menyebar, mereka tiba-tiba merasakan aura tinju liar dan kekerasan yang dipancarkan oleh tubuh Lindong dengan cepat melemah. Ekspresi ketiganya segera berubah ketika mereka melihat adegan ini. Dari kelihatannya, Lindong benar-benar menahan aura tinju agung yang bahkan mereka takuti. Bukankah ini berarti dia bisa mendapatkan warisan sekte? Mata berkedip-kedip, trio Songduan tiba-tiba melangkah maju sepersekian detik kemudian. Tangan mereka juga terulur ke arah balok batu. Chapter 514 Aura Tinju Tingkat 8. Saat aura tinju seperti guntur yang agung ditelan oleh Lindong, pikirannya tiba-tiba memasuki keadaan seperti kesurupan. Samar-samar, sebuah gambaran kuno tampak melintas di benaknya. Gambar itu masih berupa aula besar kuno dan seseorang masih hampir tidak bisa mengenalinya sebagai aula utama tempat kelompok Lindong berada. Ada juga balok batu yang diam-diam berdiri di tengah aula besar. Sementara itu, ada sosok kurus dan tua di depan balok batu. Dia kurang dari setengah tinggi balok batu, tetapi riak samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan dunia ini. Seolah-olah sedikit gerakan tubuhnya dapat menyebabkan tanah bergetar. Hanya bagian belakang sosok tua yang bisa dilihat di gambar. Setelah itu, Lindong melihat lelaki tua itu mengangkat tangannya dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan ini mungkin tampak kusam dan biasa,
Tetapi ketika angin dari telapak tangan diayunkan, ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Aura tinju kuat tak berbentuk seperti binatang besar prasejarah merayap yang tiba-tiba menerkam dengan niat membunuh, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Ledakan. Telapak tangan mendarat di balok batu. Namun, aura tinju menakutkan yang bisa menyebabkan domain ini meledak tidak merusak blok batu itu. Yang tertinggal hanyalah jejak telapak tangan yang kedalamannya hanya setengah jari di permukaannya. Ini tentu saja bukan karena bahan balok batu itu terlalu keras. Sebaliknya, itu karena lelaki tua misterius ini telah mencapai tingkat di mana dia bisa menarik kembali dan melepaskan kekuatannya sesuka hatinya. Ledakan. Pria tua itu sekali lagi melepaskan pukulan dan menekan satu jari ke depan setelah telapak tangannya mendarat. Dia sekali lagi meninggalkan aura tinju dan bekas jari. Lindong tampaknya samar-samar melihat jejak seni bela diri saat dia melakukannya. Sepertinya telapak tangan, kepalan tangan, dan jari ini seharusnya menjadi seni bela diri yang cukup kuat. Namun, Lindong juga samar-samar merasakan bahwa itu tidak sesederhana itu. 8 tingkat ideal sejati ada di blok batu. Seseorang dengan afinitas akan dapat memperolehnya. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, sosok tua itu juga berangsur-angsur memudar. Suara acuh tak acuh yang tampaknya telah ditransmisikan dari zaman kuno, terdengar di dalam hati Lindong. Orang bisa melihat gambar itu anehnya menjadi nyata setelah suara itu terdengar, sementara tubuh Lindong langsung muncul di depan balok batu di dalam gambar itu. Astaga! Mengikuti penampilan Lindong, jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan jejak jari di balok batu benar-benar berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melonjak keluar. Setelah itu berubah menjadi 3 kelompok cahaya yang tergantung di atas balok batu. Apakah ini warisan dari sekte tingkat 8? Hati Lindong dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat adegan ini. Matanya menyapu sebelum dia mengulurkan tangannya ke arah gugusan cahaya yang berisi jejak telapak tangan. Ci! Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah saat dia hendak mengulurkan tangannya. Tatapannya menyapu tempat itu dan melihat bahwa 3 sosok telah muncul di belakangnya. Mereka jelas kelompok Song Duan. Ketiga sosok itu baru saja muncul ketika mata mereka dengan rakus melihat 3 kelompok cahaya di atas balok batu. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka hanya ragu-ragu sejenak sebelum mereka bergegas keluar. Kecepatan Song Duan dan Peng Fei adalah yang tercepat. Namun, mereka jelas masih sedikit takut pada Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak berani merebut klaster cahaya jejak telapak tangan yang akan diambil Lindong. Sebaliknya, mereka bergegas menuju jejak tinju dan jejak jari. Dengan kecepatan yang sangat cepat, tangan mereka meraih kelompok cahaya dalam sekejap. Segera, wajah mereka mengungkapkan kegembiraan liar. Sepertinya mereka telah merasakan betapa besar harta benda di dalam gugus cahaya itu. Lindong menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa ketiga orang ini benar-benar muncul dan merusak situasi. Dia telah menelan cukup banyak aura tinju agung di blok batu, hanya untuk memungkinkan ketiga orang ini mengambil keuntungan dari situasi dan datang ke tempat ini. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong marah. Dia adalah satu-satunya yang memanfaatkan orang lain dari belakang. Tidak disangka bahwa dia sebenarnya adalah orang yang membuka jalan bagi ketiga orang ini kali ini. Selain itu, melihat niat orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar berniat untuk merebut barang-barang yang seharusnya menjadi miliknya. Sebuah kemarahan melonjak dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia melihat adegan lain yang menyebabkan dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak dalam kemarahannya yang ekstrim. Mata Mosa, yang telah berdebat dengannya sebelumnya, berkedip setelah dia melihat bahwa jejak tinju dan sidik jari telah diperoleh oleh Song Mo dan Peng Fei. Dia benar-benar langsung mengulurkan tangannya ke arah klaster cahaya jejak tinju di depan Lindong. Kamu mencari kematian. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Namun, saat dia bersiap untuk menyerang, suara Little Martern tiba-tiba terdengar. Tunggu. Suara ini muncul sangat tiba-tiba, menyebabkan Lindong terkejut. Namun, sebagai hasilnya, kecepatan di tangannya juga sangat berkurang.
Mosa itu mengambil kesempatan untuk lewat dan meraih klaster cahaya jejak telapak tangan dengan wajah penuh kegembiraan. Tatapannya mengandung beberapa ejekan saat melayang ke arah Lindong. Song Duan dan dua lainnya tidak berencana untuk tinggal lama setelah mendapatkan item. Ruang ini sepertinya memancarkan kekuatan eksklusi yang mendorong mereka keluar. Ekspresi Lindong suram. Segera, dia ingin mengejar dan keluar untuk menyelesaikan skor. Namun, Little Marten bergoyang dan hanyut. Dia dengan malas berkata, "Apa yang membuatmu begitu cemas? Apa yang telah kamu temukan?" Lindong menggertakkan giginya menghadapi sikap Marten kecil seperti ini. Namun, dia segera tenang. Meskipun Little Marten kadang suka bercanda, dia jelas tidak akan melakukan sesuatu yang menjengkelkan pada saat seperti itu. Karena bukan ini masalahnya, kemungkinan orang tua yang licik ini telah menemukan sesuatu lagi. Betapa tidak menarik. Little Marten, yang awalnya ingin melihat Lindong melompat, terkejut ketika melihat ini. Jelas, itu tidak mengharapkan Lindong untuk bereaksi terhadap situasi begitu cepat. Segera, dia meringkuk mulutnya dan berbicara. "Jika kamu benar-benar pergi dan merebut ketiga hal itu, kemungkinan kamu akan membiarkan warisan dari sekte tingkat 8 lewat begitu saja." Marten kecil melihat ke balok batu. Pada saat ini, jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan, dan lubang jari telah menghilang. Namun, mata Little Marten semakin fokus. "Ulurkan tanganmu." Lindong ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara samar Little Marten. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh balok batu. Ledakan! Ekspresi Lindong langsung berubah saat dia melakukan kontak dengan balok batu. Sedikit pucat samar-samar muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang aura tinju yang sangat ganas dan agung menyapu dari dalam bagian dalam blok batu ke segala arah. Aura tinju itu sama dengan yang ada di tubuh lelaki tua di gambar tadi. Aura tinju tidak berbentuk dan tidak berwarna. Namun, seseorang dapat merasakan keberadaannya yang sebenarnya. Itu luas dan perkasa seperti lautan dan Lindong seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja di dalamnya. Lindong tampak sangat kecil di hadapan aura tinju. Bahkan kaki Lindong terasa lemah di hadapan tekanan seperti baja yang agung. Retakan! Balok batu itu tiba-tiba retak, membentuk banyak garis retakan. Setelah itu, mereka menghabiskan dan balok batu akhirnya benar-benar retak. Setelah pecahnya blok batu, sekelompok tak terlihat yang tampaknya seperti hal yang paling ganas dan paling kuat di dunia ini di mata Lindong, perlahan-lahan muncul dari dalam blok batu. Setelah itu ditangguhkan di depan Lindong. Ini, aura tinju. Mata Lindong menyusut saat dia menatap benda aneh di depannya. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya. Aura tinju tingkat 8. Ini adalah 8 tingkat ideal sejati yang sebenarnya. Yang sebelumnya hanyalah keberatan berkualitas rendah. Jika Anda mengambilnya, Anda malah akan langsung diusir dari tempat ini dan Anda bisa melupakan untuk mendapatkan aura tinju tingkat 8. Little Marten berbicara dengan lemah. Lindong menghirup udara dingin. Dari gambar sebelumnya, dia menyadari bahwa aura tinju 8 tingkat ini harus ditinggalkan oleh lelaki tua yang sangat menakutkan itu. Lindong tidak menyadari tingkat apa yang telah dicapai orang tua itu. Dia benar-benar mampu membentuk aura tinju seperti itu. Hal halus yang tak terlihat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang dengan level Lindong. Lindong tanpa sadar merasakan dorongan untuk membentuk keringat dingin ketika dia memikirkan betapa berharganya aura tinju 8 tingkat. Beruntung dia tidak mendapatkan klaster cahaya itu sebelumnya. Jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan sesuatu yang berharga dan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih tidak berharga. Tidak heran orang tua itu menyebut seseorang dengan afinitas. Sepertinya kata-kata itu benar. Ketiga kelompok cahaya tadi jelas-jelas hanya untuk menipu orang. Lindong membuka mulutnya dan diam-diam menenangkan hatinya. Baru kemudian dia mengulurkan tangannya dan meraih aura tinju tingkat 8. Yang terakhir tidak menimbulkan perlawanan. Itu langsung dan berhasil memasuki tubuh Lindong.
Setelah itu, Lindong juga bisa merasakan aura tinju tingkat 8 memasuki dantiannya dan diam-diam menggantung di dalamnya. Itu benar-benar tanpa kesombongan yang sengit. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa selama dia mengaktifkannya dengan tenang, aura tinju 8 tingkat ini akan melepaskan pukulan yang sangat kuat dan mematikan. Benda ini seperti item tambahan. Di masa depan, selama Lindong mencampurkan serangan apapun yang dia gunakan di masa depan dengan sedikit, kekuatan serangan akan tiba-tiba melambung. Ini adalah warisan sejati dari sekte tingkat 8. Nak, kamu masih harus belajar lebih banyak. Setelah Anda memiliki penglihatan kakek Marten, Anda akan dapat menjelajahi dunia ini sesuai keinginan Anda. Marten kecil tertawa. Tawanya mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum saat mendengar ini. Namun, dia harus mengakui bahwa penglihatan Little Marten sangat tajam. Jika bukan karena Marten kecil telah membuka mulutnya lebih awal, kemungkinan besar Lindong akan diusir dari tempat ini dan tidak akan bisa mendapatkan aura tinju tingkat 8 ini. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi. Masih ada beberapa skor yang harus diselesaikan. Tidak mudah untuk memanfaatkan saya. Lindong tersenyum sementara matanya secara bertahap tenggelam sedikit. Meskipun dia mungkin tidak memperoleh aura tinju 8 tingkat ini jika bukan karena gangguan dari orang-orang itu, perasaan telah dirampok oleh orang lain benar-benar tidak menyenangkan. Karena Lindong merasa tidak senang di dalam hatinya, dia secara alami perlu menyelesaikan sumber ketidaksenangannya. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata Lindong. Tubuhnya bergerak dan perlahan memudar. Akhirnya, dia benar-benar menghilang dari tempat ini. Chapter 515, Kekuatan Aura Tinju. Bagian dalam aula utama berada dalam kekacauan. Semua orang sedang memeriksa balok batu. Tangan Lindong, Song Duan dan dua lainnya ditekan dengan kuat ke atasnya. Riak kuat dipancarkan secara samar-samar dari bagian dalam balok batu. Api kecil berdiri di samping Lindong. Dia mengerutkan kening sambil melihat Song Duan dan dua lainnya, menahan dorongan hatinya untuk mengirim 3 orang yang penuh kebencian terbang dengan batang logamnya. Sebelum menerima perintah Lindong, dia pasti akan menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Buk! Sebuah suara kecil tiba-tiba dipancarkan dari blok batu sementara api kecil sedang melihat Lindong. Setelah itu, dia melihat tubuh Song Duan dan dua lainnya bergetar sebelum terhuyung mundur. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar. Ekspresi beberapa orang di dalam aula utama sedikit berubah ketika mereka melihat ekspresi mereka bertiga. Mungkinkah Song Duan dan dua lainnya telah memperoleh sesuatu dari balok batu? Song Duan dan dua lainnya tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Mata mereka menyapu punggung Lindong. Setelah itu, sebuah kedipan melintas di antara mereka. Mereka melambaikan tangan. Ayo pergi. Tampaknya mereka sadar bahwa tindakan mereka sebelumnya pasti akan membuat Lindong marah. Meskipun mereka tidak takut, mereka tidak ingin bertarung langsung melawan seseorang dengan temperamen gila. Apalagi mereka sudah mendapatkan warisan. Begitu mereka berhasil menguasainya di masa depan, kemungkinan Lindong tidak bisa lagi begitu sombong di depan mereka. Mendengar suara Song Duan dan dua lainnya, bawahan mereka buru-buru mengangguk. Setelah itu, mereka mundur. Bukankah kalian bertiga terlalu tidak bertanggung jawab jika kalian pergi sekarang? Namun, tepat ketika mereka bertiga bersiap untuk pergi, Lindong, yang membelakangi mereka akhirnya tersenyum tipis. Tangannya yang menempel pada balok batu jatuh sebelum dia berbalik dan menatap kelompok Song Duan dengan ekspresi mengejek. Song Duan dan dua lainnya menyipitkan mata ketika mereka melihat bahwa Lindong masih berhasil mengejar. Mereka bertanya, apa yang kamu inginkan? Jika bukan karena aku memblokir aura tinju di balok batu, kemungkinan kalian bertiga tidak akan bisa masuk. Benar bahwa siapapun yang melihatnya harus memiliki bagian. Namun, kalian bertiga bahkan telah merebut bagianku. Bukankah itu sedikit berlebihan? Lindong tersenyum. Matanya mengungkapkan seutas rasa dingin saat dia melihat ke arah Mosa dan perlahan berkata,
Lindong, warisan semacam ini adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Fakta bahwa Anda gagal merebutnya berarti Anda tidak memiliki kemampuan. Apa yang Anda rencanakan dengan mengatakan omong kosong seperti itu di sini? Apakah Anda ingin kami menyerahkan warisan yang telah kami peroleh? Mosa tidak bisa menahan tawa mengejek yang dingin. Selain itu, kami bertiga tidak membuat keributan karena kamu telah merebut sebagian besar darah esensi anjing naga iblis di luar. Namun, jangan berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas tanah seperti kami. Kami tidak seperti Sikun, yang baru saja memasuki 2 tahap Yuan Nirvana. Kilatan melintas di mata Song Duan dan Peng Fei. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Kedua orang ini jelas sangat cerdas. Bahkan saat ini, mereka tidak berbicara dengan Lindong dengan kata-kata kasar. Jelas, mereka masih sedikit takut pada Lindong. Pada saat ini, semua orang di aula utama telah memahami cerita dari awal hingga akhir. Tampaknya Lindong telah memasuki blok batu terlebih dahulu dan menemukan beberapa harta di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa mendapatkannya, Song Duan dan 2 orang lainnya, yang mengikutinya, telah ikut campur. Selain itu, peristiwa selanjutnya juga bisa dengan mudah diramalkan. Setelah dimanfaatkan, Lindong secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, mencoba untuk membuat kelompok Mosa menyerahkan sesuatu yang mereka dapatkan jelas merupakan hal yang mustahil. Melihat situasi ini, pertikaian kemungkinan besar tidak dapat dihindari terlepas dari bagaimana seseorang mencoba menghindarinya. Mata cukup banyak orang berkedip ketika mereka memikirkan hal ini. Secara alami, semakin besar kekacauan dalam situasi ini, semakin baik bagi mereka. Mereka bahkan mungkin bisa menangkap sesuatu secara acak selama kekacauan dan mendapatkan kejutan. Apa yang kamu katakan itu benar. Warisan di sini memang sesuatu yang harus didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Namun, dengan kemampuan Anda, kemungkinan Anda belum mencapai level ini. Lindong tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit. Oh. Haha, Lindong, sepertinya mengalahkan Sikun benar-benar meningkatkan kepercayaan dirimu. Meskipun Anda telah mendengar kata-kata ini beberapa kali, saya akan tetap mengulanginya kepada Anda lagi. Seseorang harus menyadari batasannya. Kadang-kadang, menderita beberapa kerugian bukanlah hal yang buruk. Nada bicara Mosa padat. Melihat ekspresinya, semua orang menyadari bahwa ahli dari Kekaisaran Pasir ini telah memiliki niat membunuh terhadap Lindong. Serahkan warisan yang telah kamu peroleh. Namun, Lindong hanya mengangkat matanya di hadapan kata-kata padat Mosa. Dia berhenti mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangannya. Berat, kamu mencari kematian. Beberapa ahli di belakang Mosa segera menjadi marah ketika mereka melihat situasi ini. Mata Mosa menatap tajam ke arah Lindong. Sesaat kemudian, tenggorokannya mengeluarkan suara berderit yang aneh saat dia perlahan berkata, Berat, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Ini juga. Saya juga ingin melihat betapa luar biasanya orang ini, yang memiliki reputasi hebat baru-baru ini, sebenarnya. Mudah-mudahan, kamu bukan hanya orang tidak berguna yang hanya tahu cara berbicara. Mata Mosa benar-benar menjadi gelap dan dingin setelah tangisannya terdengar. Dia mengambil langkah maju dan Yuan Power yang kuat dan agung melonjak keluar dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Tekanan sengit dan kuat menyapu aula utama. Selain Song Duan dan beberapa orang lainnya, orang-orang yang tersisa buru-buru melangkah mundur sambil menggerakkan Yuan Power mereka untuk memblokir tekanan Yuan Power itu. Astaga! Sosok Mosa langsung berubah menjadi sosok hitam dan bergegas ke depan. Gelombang Yuan Power berkumpul dan segera membawa tekanan yang mengejutkan saat ia dengan kejam menyapu ke arah Lindong. Darah melonjak di mata Little Flame ketika dia melihat bahwa Mosa akhirnya tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan menyerang Lindong. Namun, saat dia hendak menyerang, Lindong hanya melambaikan tangannya dan menghentikan Little Flame. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan melonjaknya Yuan Power serta mental energi yang diaglomerasi di depannya, membentuk penghalang pertahanan. Ledakan!
Serangan Mosa dengan keras mendarat ke penghalang yang terbentuk dari energi mental dan kekuatan Yuan. Segera, suara teredam rendah dipancarkan. Meskipun kekuatan yang kuat telah mengguncang penghalang sampai riak terbentuk, itu gagal menghancurkannya. Dengan mengandalkan kekuatan Yuan dari satu tahap Yuan Nirvana dan kemampuan dari Master Simbol satu segel surga, Lindong saat ini tidak akan dirugikan bahkan ketika menghadapi dua ahli tahap Yuan Nirvana secara langsung. Tidak heran kamu begitu sombong. Anda sebenarnya memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu tidak akan seberuntung ini setelah ini. Mosa tertawa dingin setelah serangannya diblokir. Tubuhnya bergerak dan warna kuning lumpur Yuan Power melesat keluar. Samar-samar berubah menjadi pasir kuning yang tersebar di langit, memiliki aura yang sangat spektakuler. Jelas, dia tidak berniat untuk menunda pertarungan ini lebih lama lagi. Tulang pasir kuning mengikis telapak tangan. Tangisan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam pasir kuning. Orang bisa melihat pasir kuning yang menembus langit berkumpul seperti kilat. Setelah itu langsung berubah menjadi kepalan pasir kuning yang sangat besar. Uap yang mengikis hadir dalam angin dari tinju saat menghantam penghalang Lindong dari segala arah. Orang-orang di sekitarnya ternyata cukup terkejut saat melihat aksi Mosa. Mereka secara alami menyadari bahwa telapak tangan pengikis tulang pasir kuning ini pada dasarnya adalah salah satu langkah pembunuhan Mosa. Tidak disangka dia telah menggunakannya begitu cepat. Tampaknya Lindong ini memang cukup terampil. Song Duan dan Peng Fei menyipitkan mata ketika mereka melihat adegan ini. Kekuatan mereka mirip dengan Mosa. Serangan dari yang terakhir ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Lindong mengangkat matanya. Murid-muridnya memperhatikan telapak tangan besar dengan pasir kuning bergelombang yang terbang di atasnya. Dia juga bisa merasakan ketajaman dan niat membunuh yang samar yang terkandung dalam serangan Mosa. Sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera, dia melemparkan tinju ke depan di depan semua mata yang hadir di aula utama. Ini adalah tinju sederhana tanpa tanda-tanda seni bela diri yang digunakan. Ada juga tidak adanya kekuatan mengejutkan yang melonjak di dalamnya. Tinju ini tampak sangat biasa tanpa ada area yang membuat seseorang terkejut. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa ketika Lindong mengeksekusi pukulan ini, aura tinju tingkat 8 di dalam dantiannya sedikit bergoyang. Segera, aura tinju dipisahkan di bawah perintah pikirannya. Bang! Ketika aura tinju ini melonjak, sentuhan akhir tampaknya telah diberikan pada pukulan biasa dari Lindong. Dalam sekejap, itu mengalami transformasi lengkap. Riak kuat yang tak terlihat menyapu tempat itu dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei segera mengalami transformasi yang intens. Pada saat ini, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Lindong tampaknya menunjukkan tanda-tanda bahwa itu telah disinkronkan dengan blok batu kuno. Mereka tidak menyadari apa yang diwakili oleh adegan ini. Namun, mereka bisa merasakan bahwa Lindong awalnya pukulan biasa saat ini memiliki kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Bang! Angin tinju yang berisi aura tinju 8 tingkat bertabrakan dengan telapak pasir kuning itu tanpa menyerah. Merusak! Sebuah nada tak tertandingi sengit tiba-tiba diludahkan dari mulut Lindong. Detik berikutnya, mata semua orang melebar. Mereka bisa melihat bahwa telapak tangan bertenaga penuh Mosa benar-benar runtuh pada saat ini. Astaga! Ekspresi Mosa, yang berada di belakang, tiba-tiba menjadi pucat pasi saat ini. Kejutan padat melonjak di matanya saat dia melihat Lindong. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.